Mbak Nadia. Halo Mbak Staniola, saya Salma Mbak, bukan Nadia. Oh berarti saya salah deh. Maaf ya kalau sebelumnya tuh saya suka panggil Nadia karena sebelumnya tuh saya pernah baru-baru ini saya habis menyelesaikan masalah dengan konseli atas nama Nadia dan mukanya tuh mirip sama Mbak Salma. Jadi mohon maaf ya kalau nanti tuh saya salah-salah sebut. Iya, apa Mbak? Ya maaf Mbak ya. Libur nih Mbak? Nggak libur sih, cuman lagi sipan aja, kebetulan saya udah pulang kerja, jadi bisa langsung ke sini. Iya sesuai perjanjian kita kemarin kan sore-sore. Mbak di sini sama siapa? Seperti biasa saya sendiri sih Mbak. Aman aja perjalanan tadi Mbak? Alhamdulillah aman, tapi ya seperti itulah cuacanya panas lagi. Panas lagi, malah hujan lagi. Aduh ya Allah. Menentu. Iya kita sampai meriang kita dapat cuacanya begitu. Aduh. Jadi kan sebelumnya kan kita sudah membahas tuh Mbak terkait permasalahannya tapi enggak secara luas karena dia cuma menceritakan masalahnya secara garis besar aja. Jadi pada kegiatan kali ini kita nih mau mulai masuk nih, kita membahas permasalahan Mbak Nadia secara kompleks. Gimana? Jadi begitu mungkin pada pertemuan kita kan kita akan mengadakan proses konseling selama 30 atau 40 menit ke depan. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita, Mbak Salmah nih mau gitu terbuka atas segala masalahnya. Jadi semakin Mbak terbuka untuk menyelesaikan masalah ini, semakin juga kita akan cepat untuk menemukan jalan keluarnya. Bagaimana Mbak? Apakah Mbaknya sudah siap bercerita? Saya sebenarnya juga agak deg-degan ya Mbak untuk bercerita hal ini. Jadi seperti ini Mbak, sebelumnya saya itu pernah memiliki masalah yang menurut saya itu berat dan saya itu agak sulit untuk menyelesaikan sendiri. Jadi Mbak Nadia nih ceritakan aja deh masalahnya yang dihadapi. Kok Mbak Nadia lagi Mbak Salma? Mbak Salma ceritakan aja deh masalah yang Mbak Salma hadapi, nggak usah kaku atau takut karena kan di sini kita lagi berdua aja nih. Jadi ceritakan deh. Tapi kalau memang Mbak Salma belum siap untuk bercerita, mungkin kita akan agendakan pertemuan selanjutnya. Sepertinya saya sudah siap untuk cerita hari ini sih Mbak. Iya. Jadi saya akan cerita aja. Oke, kalau gitu silahkan deh Mbak Salma menceritakan masalahnya. Saya ini memiliki masalah kayak kecemasan gitu ya Mbak. Kecemasan kadang tuh kayak suka tiba-tiba cemas gitu. Terus suka overthinking, insomnia yang berlebihan gitu. Jadi untuk sehari-hari saya itu kadang-kadang saya lebih nggak fokus sih dengan adanya masalah ini. Oh iya, jadi seperti itu ya. Jadi gangguan kecemasan, overthinking ini sangat mengganggu Mbak, apalagi Mbak ini sambil kerja. Nah, saya mau tanya, apa sih yang menyebabkan gangguan itu terjadi Mbak? Sebenarnya itu saya itu pernah pacaran sama seseorang laki-laki. Saya tuh pacarannya tuh sudah cukup lama sih Mbak, bisa dikatakan itu 4-5 tahun ya gitu. Lama ya Mbak? Iya, saya cukup lama sih untuk ya namanya pacaran. Saya pacaran sama dia tuh dari zaman saya sekolah SMP. Oh ya udah banget. Tapi namanya kita menjalani hubungan ya selamanya yang dari awal itu baik, ujungnya juga ikutan baik, tapi pasti ada perubahannya seperti itu. Saya merasa belakangan ini hubungan saya itu sudah tidak baik-baik saja sih, karena di antara kami saya juga udah merasa adanya hubungan toksik antara kami berdua Mbak. Jadi saya itu kayak saya menjalin hubungan sama dia ini seperti dialah sudah satu-satunya yang ada sama saya gitu. Saya tuh tak mempedulikan yang lain, bahkan dia menyuruh saya untuk tidak bermain dengan teman-teman saya menurut gitu loh Mbak.
Ya gimana sih mbak, namanya juga kita mempunyai hubungan, dan saya memutuskan untuk sepertinya ini hubungan yang Serius serius. gitu. Saya pikir ini hubungan yang terakhir untuk saya jalanin, mau saya seriusin gitu. Tapi itu yang ada di pikiran saya nggak tahu apa yang di pikiran dia ya mbak. Tadi kan Mbak Salma sempat cerita tuh kalau hubungan ini lama-lama kok jadi toksik gitu kan Mbak. Jadi saya mau tanya nih, apa sih yang menyebabkan hubungan itu jadi toksik Mbak? Saya juga nggak pasti sih mbak, cuman saya ini memang sudah toksik karena menurut pandangan toksik orang itu kan beda-beda ya mbak. Kalau menurut saya itu kalau itu lebih sering terus nyambung, bahkan lebih sering nyambung terus. Teman-teman saya juga sering menasihati saya, kayak kalau misalnya saya cerita, teman-teman saya menasihati saya, menasihati saya untuk sudahlah berhenti aja gitu, karena teman-teman saya rasa memang dia juga sudah tidak cukup baik gitu buat saya gitu. Cuman saya memilih untuk melanjutkan aja mbak hubungan itu. Berarti sahabat-sahabat Mbak Salma ini sudah tahu ya permasalahan ini. Jadi mungkin nih ya, kalau saya jadi sahabatnya Mbak Salma, saya menasehati Mbak Salma itu untuk menyelamatkan Mbak Salma dari hubungan ini, gitu ya. Kemudian juga memang itu niatnya baik, cuman kan mungkin beda gitu nah pandangannya dari Mbak sendiri. Mungkin Mbak yang merasa, ih kenapa sih, paling kalian tuh jealous kali ya punya pacar, sedangkan kalian gak punya, kayak gitu kan. Biasa sih kita berpikirnya kayak gitu, kita berpikirannya cetek aja gitu, karena nggak mikir yang aneh-aneh. Yang penting kita suka nih sama orang, ya sudah jalanin aja. Berarti sahabat Mbak Salma nih sudah tahu ya permasalahan ini. Iya mbak, sudah tahu, malah saya sudah sering cerita. Walaupun saya sering cerita, mereka sering menasehati, tapi saya tetap pada pendirian saya untuk mempertahankan hubungan saya. Iya sih Mbak, karena menurut saya ya, kalau saya sebagai sahabatnya Mbak Salma juga, mungkin saya akan berusaha deh menyelamatkan teman saya dari hubungan yang toksik ini. Ya. Apalagi kan kita teman yang ngerasa kayak, aduh nggak cocok deh, kayaknya ini bakal menjerumuskan sahabat saya. Dan itu juga memang itu salah satu tindakan saya sebagai sahabat. Kita juga nggak bisa menyalahkan sih pendapat sahabat Mbak, kan mungkin mereka niatnya baik, cuman caranya aja yang sedikit salah dengan menyudutkan pacar Mbak, menjelek-jelekan pacarnya Mbak Salma juga. Selanjutnya Mbak, masalah apa lagi? Sebenarnya saya tuh ada yang lebih saya agak mengganggu, itu sebenarnya hubungan kami sudah cukup lama, tapi hubungan kami ini ditentang keras oleh orang tuanya pacar saya gitu. Oh jadi Mbak Nadia ini pacaran bertahun-tahun, tapi orang tua pacarnya itu tidak menyetujui ya Mbak? Iya betul, orang tua pacar saya itu menentang keras gitu loh mbak. Orang tuanya itu menilai saya itu perempuan tidak betul, yang suka jalan kesana kemari, yang bebas aja, gaya hidupnya tuh bebas. Padahal kalau menurut saya sih, saya biasa aja mbak, cuman memang semenjak pacaran sama pacar saya ini, saya tuh lebih sering keluar rumah gitu, entah walaupun jamnya itu enggak menentu ya, walaupun jam 9 malam, jam 10 malam saya tetap keluar. Nah itu juga sih salah saya sih mbak, menurut saya, karena saya terlalu kebucinan sih Iya, bahasa anak sekarang. Kebucinan. Jadi kalaupun dia ngajak saya keluar jam segitu, saya usahakan harus bisa mbak, yang penting saya ketemu dia kayak gitu. Makanya orang tuanya mungkin berpikiran kalau saya yang mengajak-ngajak anaknya untuk keluar-keluar malam seperti itu. Oh jadi mungkin itu ya salah satu penyebabnya orang tua pacarnya Mbak itu tidak menyetujui. Kemudian ada hal lain nggak sih yang buat orang tua pacar Mbak nggak setuju? Hal lain itu sebenarnya ada sih mbak, karena kayak rumah saya ini kan berdekatan sama keluarganya si cowok.
si cowok saya ini keluarganya itu kayak lebih sering tambah sering menghasut orang tuanya si pacar Menjelek-jelekan saya. mbak. Iya, betul. Ya Allah. Jadi di mata orang tuanya tuh saya tuh jelek gitu, malah sudah saya ini nggak disetujui, malah saya makin jelek-jelekin kan jadinya saya itu makin jelek lah di mata keluarga si cowok saya ini. Baru malah saya tuh sering dicerita itu yang tidak benar semua mbak, yang bahkan saya sendiri pun nggak merasa kalau saya seperti itu. Oh jadi mbaknya ini difitnah gitu ya? Iya betul mbak, malah ada lagi saya itu pernah di ini sih di teror gitu lah mbak sama keluarganya si cowok saya ini. Tapi nggak di teror yang bagaimana sih, cuman kayak di sampai saya itu dihubungi untuk menjauhi pacar saya ini. Oh seperti itu mbak. Silahkan mbak diceritakan lagi. Iya sih mbak, saya rasa ini mungkin juga alasan utama kenapa keluarga pacar saya itu menentang gitu hubungan kami, karena saya itu sebenarnya dari keluarga yang biasa aja mbak. Seperti yang mbak tahu, saya juga kerja untuk adik-adik saya kayak gitu kan. Saya juga cuma tulang punggung keluarga lah. Pokoknya intinya saya dari keluarga yang biasa aja gitu. Sedangkan dari pacar saya itu dia keluarga yang berada seperti itu, yang cukup lah, mereka lebih dari cukup malah. Jadi mungkin itu alasan orang tuanya untuk menentang kami. Oh jadi bisa dibilang dia itu anak orang kaya gitu ya mbak ya? Iya betul mbak. Malah saya tuh semenjak sama dia, karena dia dengan gaya hidupnya yang mewah, saya juga jadi ikut gitu mbak. Saya malah jadi memaksakan keadaan itu, lebih menghabis-habiskan uang saya untuk yang nggak perlu hanya untuk mengikuti gaya hidup dia seperti itu. Jadi mungkin juga ya itu yang menjadi, mungkin kan karena kan kebanyakan orang kaya juga, mohon maaf ya mbak ya, kan orang kaya itu mungkin mereka maunya yang setara ya, level gitu, sedangkan kita yang orang biasa aja nih sedih gitu. Nah masa sih kita nggak bisa bahagia juga. Sebenarnya saya juga nggak pernah sih, kalau kadang orang tuanya kan marah-marah, mungkin orang tuanya kira saya menghabiskan duit anaknya gitu. Padahal saya juga kerja, saya beli apa-apa pakai uang saya sendiri kayak gitu mbak. Malah saya lebih sering mengeluarkan uang tuh lebih ke saya sih, karena kan posisinya si pacar saya itu nggak kerja, cuma minta orang tuanya. Yang kerja itu saya, jadi yang lebih royal itu saya sih menurut saya. Cuman mungkin orang salah paham. Iya betul, apalagi mereka kan orang berada gitu ya mbak. Mungkin saya orang biasa aja, dia kira saya ini memanfaatkan anaknya untuk menghabiskan uangnya gitu. Bahaya sih kalau kayak gitu mbak. Jadi orang tuanya tuh jadi 4 tahun, ibaratnya mbak pacaran 4 tahun malah sia-sia putusnya, terus terfitnah lagi, dijelek-jelekan lagi sama orang tuanya. Ada nggak sih hal yang dilakukan keluarganya hingga itu yang menyebabkan kecemasan ini gitu mbak? Ada sih mbak, ini yang bikin saya kayak cemas yang berlebih gitu. Memang sebelumnya dulunya itu kami memang sering putus nyambung, tapi nggak pernah sampai parah ini gitu. Putus nyambung nanti sebentar nyambung lagi kayak gitu. Cuman yang paling parah sih yang terakhir ini, dari si cowok sampai keluarganya itu sampai meneror saya rasa ini sudah nggak tenang sih mbak. Saya rasa ini kayak agak cukup mengganggu untuk saya, sampai saya tuh dihubungi orang tuanya kayak gitu, sampai pokoknya orang tuanya tuh memaki-maki saya seperti itu, sampai si cowok saya juga datang ke rumah saya tengah malam, mengetuk-ketuk jendela saya kayak gitu mbak. Saya rasa takut gitu mbak. Kalau apalagi kan tengah malam posisinya, saya bukan takut apa sih mbak, cuman saya takut dia membuat yang lebih nekat gitu. Apalagi tetangga kanan kiri mbak, tetangga kanan kiri, nanti orang kira apa, maling apa gitu. Bisa lebih panjang urusannya kalau ketahuan. Jadi orang tuanya pernah datang nih ke rumah mbak, terus memberikan teror-teror berupa ancaman atau kata-kata yang tidak baik. Karena mbak awalnya itu cuma dari handphone, kayak WA kayak gitu kan. Awalnya itu
itu cuma dari WA. Saya enggak, kalau dari WA saya masih bisa tahan lah mbak, saya enggak mengabut. Nah, tapi sampai waktu itu dia datang ke rumah saya, dan parahnya itu saya lagi tidak ada di rumah sih. Nah kebetulan orang tua saya yang ada di rumah, jadi dia bertemu sama ibu saya, terus dia maki-maki ibu saya, dia bilang kasih apa, pokoknya dia bilang kasih tahu tuh anakmu jangan mau jangan mau ganggu anak saya kayak gitu, jangan taunya morotin uang anak saya kayak gitulah mbak intinya. Jadi orang tua saya kan sakit hati dengarnya, apalagi si cowok ini tuh diterima dengan baik sama keluarga saya gitu lah mbak, apapun keadaannya tuh dia sering ke rumah saya, bahkan si cowok saya ini tuh kayak dianggap sebagai anak gitu. Nah di rumah saya, karena kan saya kan bersaudara perempuan semua, tidak ada laki-laki, jadi ibu saya tuh kayak ada rasa sayang gitu sama dia, tanpa ibu saya tuh tahu permasalahan yang kami jalani. Jadi mungkin ibunya mbak taunya yang baik-baik aja Iya, nih Mbak. tentang hubungan kalian. Jadi setelah melakukan kekerasan secara verbal, apakah orang tuanya pernah memberikan kekerasan lain mbak selain verbal, seperti fisik gitu, atau berupa ancaman aja? Kalau ancaman fisik sih nggak pernah ya mbak, cuma ancaman seperti itu. Tapi saya sudah merasa cukup tidak nyaman gitu adanya ancaman itu, apalagi sampai berani ke rumah saya dengan mengancam orang tua saya gitu. Kalau tadi dia berhadapan sama saya sih saya terima mbak, tapi ini dengan orang tua saya kayak gitu, posisinya saya nggak ada di rumah, jadi saya kayak kenapa ya sampai orang tua saya juga terbawa-bawa gitu, bikin orang tua saya itu kepikiran gitu loh mbak. Iya, belum lagi tetangga yang dengar ya. Mbak, betul, tetangga itu sampai mungkin intinya namanya tetangga kan nggak tahu inti permasalahannya, cuma dengar aja gitu, mungkin dia pikir kalau saya ini memang betul-betul perempuan yang nggak benar gitu. Jadi dia seperti mempermalukan mbak gitu ya mbak ya? Iya betul mbak. Jadi saya sudah tahu nih ya sedikit inti permasalahannya. Kalau gangguan kecemasan mbak ini terjadi karena adanya ancaman dari orang tua mantan pacar mbak yang mengganggu saat ini. Iya mbak betul. Nah kalau yang bikin saya overthinking itu, yang bikin terakhir kami putus itu dia itu ketahuan mbak. Memang kan hubungan kami sebelumnya tuh lagi nggak baik gitu. Waktu itu kami sempat putus, terus itu dia sempat dekat dengan perempuan lain, sedangkan saya masih memutuskan untuk sendiri gitu mbak. Apalagi menurut saya nggak mudah gitu langsung melupakan hubungan yang begitu lamanya gitu ya mbak. Mungkin jadi dia itu sempat saya dapati bersama wanita lain lah gitu, menjalin hubungan, tapi posisinya saya sendiri, jadi saya agak tidak terima gitu. Saya tidak terima, saya hubungilah perempuan ini, saya kasih tahu kayak gini-gini. Saya tanya sih awalnya kenalnya dari kapan, kayak gini, dekatnya dari kapan. Saya hanya memastikan sih apakah mereka menjalin hubungan waktu dia menjalani hubungan dengan saya gitu. Nah ternyata benar mbak, ternyata dia itu memang dia beberapa kali sih sudah pernah saya dapati sering ibaratnya selingkuh lah gitu ya mbak ya, walaupun hanya dari chat, tapi itu kan sudah menunjukkan kalau dia itu selingkuh gitu. Jadi saya udah sering sih mbak, cuma saya sering juga memaafkan. Mungkin menurut saya itu yang terakhir, jadi saya putuskan untuk menghubungi wanita itu. Ternyata memang mereka dekatnya sudah lumayan lama, dan itu sudah waktu sama saya, masih sama saya. Jadi saya sedikit nggak terima, saya ajak dia ketemu, terjadilah perkelahian antara kami kayak gitu. Perkelahian antar perempuan gitu? Enggak, maksudnya saya ajak ketemu sama si pacar saya ini. mantan pacar mbak. Saya ajak ketemu mantan saya ini, pacar saya ini. Saya ajak ketemu, saya mau tanya apakah ini benar gitu. Saya ingin mengkonfirmasi gitu mbak, ini benar nggak? Tapi di situ dia nggak mengaku, padahal saya sudah kasih lihat chatnya itu perempuan sih mbak, saya kasih lihat, cuma dia bilang enggak, itu bohong kayak gitu.
Cuman namanya saya kan Mbak, saya kan tetap bertumbuh sama adanya Merapi gitu. Oh iya. Apalagi kondisi sudah ngaku, jadi untuk apa ditutupi gitu. Cuman saya sedikit nggak terima sih Mbak ya, karena saya rasa saya masih sendiri, tapi dia sudah punya pacar lain gitu, apalagi dekatnya waktu masih sama saya. Jadi itu yang, jadi saya simpulkan sedikit, mungkin menurut saya permasalahan Mbak ini sangat kompleks ya, Iya. dimana ada hubungan pacaran yang sudah lama tapi toksik dan tidak direstui, dimana hubungan itu lebih dari 3 atau 4 tahun tadi. Dan jadi bisa saya simpulkan bahwa Mbak memiliki gangguan kecemasan, overthinking, ada sedikit trauma atau insomnia, dan kemudian juga mendapatkan ancaman-ancaman dari orang tua mantan pacar Mbak. Iya Mbak, benar sekali. Jadi bagaimana ya Mbak biar saya bisa mengatasi dan menyudahi kecemasan dan masalah saya ini gitu. Saya tuh pengen gitu Mbak punya jam tidur yang normal, terus tuh punya jam istirahat juga yang tentu tanpa memikirkan hal-hal yang lain kayak gitu. Gimana ya Mbak caranya? Baik Mbak, mungkin kita akan melakukan atau mencari tahu masalah itu pada sesi berikutnya, yang mana di pertemuan ini kita itu pada pertemuan ini saya fokuskan untuk asesmen masalahnya dulu deh, mencari tahu atau menggali masalahnya terlebih dulu. Jadi pada pertemuan selanjutnya kita bisa tuh menetapkan tujuannya. Kemudian pada pertemuan selanjutnya juga nanti saya akan menyiapkan beberapa strategi atau upaya yang akan saya siapkan untuk menyelesaikan masalah ini, di mana strategi saya ini kan harus dengan apa ya, maksudnya harus dengan persetujuan Mbak Salma. Jadi nanti jika Mbak Salma nyaman untuk, mungkin bisa deh Mbak itu ikut strategi itu, kalau enggak ya Mbak bilang aja nggak bisa Mbak, saya nggak mau gitu. Nah kemudian untuk menyelesaikan masalahnya atau menghilangkan itu mungkin agak sedikit memakan waktu yang banyak, dimana kan Mbak Salma juga bekerja dan tidak mempunyai waktu yang banyak, atau kita berdua tuh sama-sama memiliki waktu yang terbatas. Jadi saya akan membantu untuk sementara ini mengurangi masalah kecemasan atau masalah yang Mbak alami itu. Bagaimana Mbak? Mungkin ada lagi yang Mbak ingin sampaikan? Saya cuma mau bilang makasih sih Mbak, makasih banyak, karena sebelumnya saya belum menceritakan masalah ini kecuali sama sahabat saya gitu. Alhamdulillah saya tuh agak merasa lega gitu sudah menceritakan masalah-masalah ini. Semoga kita bisa mendapatkan jalan keluarnya ya Mbak. Saya harap Mbak Faniola bisa membantu saya sampai masalah ini selesai. Iya Mbak, alhamdulillah. Sebenarnya itu tidak harapan saya sih kan. Syukur juga Mbak Salma itu mau tuh hadir dan konsisten untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan itu juga saya senang bahwa Mbak Salma sendiri punya keinginan untuk segera menyelesaikan masalah ini. Iya Mbak. Bagaimana Mbak untuk pertemuan selanjutnya? Apakah bisa besok atau lusa ya kita mengadakan pertemuan lagi? Saya rasa sih mungkin besok lusa ya Mbak, karena kebetulan besok saya off kerja, jadi saya bisa meluangkan waktu agak banyak sih mungkin untuk menceritakan lebih banyak lagi masalah saya. Oh jadi besok lusa ya Mbak ya? Kan Iya, Mbak. besok lusa juga mungkin saya nggak ada jadwal apa-apa, nggak ada jadwal ngajar atau apa. Mungkin besok lusa kita adakan lagi pertemuan pada pagi atau sore hari, nanti kita jadwalkan deh, kita chattingan aja deh Mbak ya. Iya. Kemudian saya mungkin itu aja sih Mbak pada pertemuan kali ini. Semoga masalah yang Mbak alami ini kita segera mendapatkan jalan keluarnya. Terima kasih ya Mbak telah hadir pada
sore hari ini. Iya Mbak, terima kasih juga sudah membantu saya mendengarkan cerita saya. Kalau begitu saya pamit dulu ya Mbak. Iya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.